Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Pada pagi hari ini sebelum kita memulai setiap aktivitas kita, mari kita mau membiasakan diri untuk menyapa Tuhan kita. Kita mau datang memberikan diri kita menyembah hanya kepada Tuhan. Biarlah hidup kita boleh berada di dalam otoritas kuasanya Tuhan. Sehingga kita boleh berjalan dalam bimbingan rohnya. Karena kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi di dalam hidup ini. Apa yang menghadang di hadapan kita. Kita perlu Tuhan, kita perlu hikmatnya. Kita perlu tuntunan Roh Kudusnya. Oleh karena itu mari setiap daripada kita mau berikan waktu kita yang terbaik. Posisi kita yang terbaik, kita mau ekspresikan penyembahan kita yang terbaik hanya kepada Tuhan. Biarlah kita boleh merasakan hadirat Tuhan. Kita boleh merasakan dekat dengan Tuhan, menikmati Tuhan. Karena kita percaya bahwa ada kuasa yang sungguh bekerja, yang sanggup memberikan kekuatan, memberikan kedamaian buat setiap kita yang menyembah Dia. Mari saat ini kita mau buka dengan tanda kemenangan Kristus. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, ini kami Tuhan, kami sungguh rindu. Kami datang kepadamu, membawa pujian yang terbaik dari hati kami. Kami tahu Engkau menginginkan setiap kami Tuhan untuk dekat denganmu. Kami rindu Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan akan Engkau. Yesus. Segenap hatiku, pujian terbaik bagimu. Sungguh Kau Tuhan, menginginkanku lebih dari segalanya. Ku rindu di dekatmu. Ku datang sujud menyembah. Ku rasakan hadirat-Mu, menikmati Kau Tuhan. Ada kekuatan, ada kedamaian
bahwa Tuhan kami tidak mampu tanpa Engkau. Engkau rindu agar kami boleh senantiasa datang kepadamu, memberikan diri kami, menyembah Engkau di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku datang Tuhan, ini Tuhan kami datang dalam hadirat. Kami sungguh rindu Tuhan menikmati Engkau. Ku bawa segenap hatiku. Biarlah ini menjadi pujian yang terbaik. Pujian terbaik hanya bagimu. Sungguh Kau Tuhan menginginkanku lebih dari segalanya. Ku rindu di dekatmu. Ku datang sujud menyembah. Ku rasakan hadirat-Mu, menikmati Kau Tuhan. Ada kekuatan, ada kedamaian. Ku datang sujud menyembah. Ku rasakan jamahan-Mu, kuasa-Mu bekerja memulihkanku. Yesus, Engkau yang ku sembah. Ku datang sujud menyembah. Kami berikan diri kami menyembah-Mu. Saat kami dalam hadirat-Mu, kami merasakan Engkau Tuhan. Menikmati Kau Tuhan. Ada kekuatan, ada kedamaian. Ku datang sujud menyembah. Ku rasakan jamahan-Mu, kuasa-Mu bekerja memulihkanku. Yesus, Engkau yang ku sembah. Kuasa-Mu bekerja memulihkanku. Yesus, Engkau yang ku sembah. Kami percaya ada kuasa-Mu bekerja memulihkan saat kami menyembah-Mu Tuhan. Yesus, Engkau yang ku sembah. Tuhan, ini kami, Kau yang ku sembah. Kami bawa hidup kami menyembah-Mu. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Kami perlu Engkau, dalam hadirat-Mu. Ku rasa
ada kekuatan, ada kedamaian. Ini kami Tuhan, kami mau terus menyembah-Mu, merasakan kehadiran-Mu. Kami menikmati Engkau Tuhan, kami menikmati hadirat-Mu, kami menikmati hadirat-Mu. Kami menikmati Engkau. Ku datang sujud menyembah, ku rasakan hadirat-Mu, menikmati Kau Tuhan. Ada kekuatan, ada kedamaian. Ku datang sujud menyembah, ku rasakan jamahan-Mu, kuasa-Mu bekerja memulihkanku. Yesus, Engkau yang ku sembah. Kuasa-Mu bekerja, Yesus, Engkau yang ku sembah. Hanya di dalam hadirat-Mu, kuasa-Mu kami rasakan Tuhan, memulihkanku. Yesus, Engkau yang ku sembah. Kami bersyukur, kami punya Tuhan yang setia. Oh, di dalam hadirat-Mu kami merasakan Engkau yang selalu setia. Kami rasakan Engkau Tuhan yang selalu beserta kami, yang selalu berjalan bersama kami. Kau buktikan kesetiaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau kuatkan. Amin. Aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan.
Kami merasakan Tuhan, Engkau sungguh dekat dengan kami. Kami boleh melihat akan setiap kesetiaan-Mu Tuhan yang Engkau buktikan buat kami. Engkau Tuhan yang terus beserta kami. Aku bertahan, Kau harapan, amin. Yes Tuhan, Engkau tidak pernah lepaskan kami. Engkau selalu ada Tuhan. Engkau setia Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Mari kita sekali lagi perkatakan dengan iman. Engkau Allah Immanuel, Engkau Tuhan, Kau Tuhan selalu bersamaku. Engkau selalu berjalan bersamaku. Engkau selalu kuatkanku. Tak sekalipun Engkau melepaskanku. Tak sekalipun Kau biarkanku berjalan sendiri. Tak sekalipun Kau melepaskanku. Engkau selalu buktikan kesetiaan-Mu. Terima kasih, terima kasih. Oh, ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, Engkau setia. Engkau yang selalu setia. Ku mau selalu melekat, melekat di hati-Mu. Hanya Engkau Tuhan, tempat kami berlindung. Tidak ada tempat yang lain Tuhan selain daripada-Mu saja. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Engkau tempat kami berlindung Tuhan. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Ini kami bawa hati kami. Sedalamnya hatiku Kau
kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Kau tempat kami berlindung, Tuhan. Izinkan kami menyembah-Mu. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkan ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau tempatku berlindung. Kami tidak mau berlindung pada yang lain. Hanya Engkau tempat perlindungan kami, Tuhan. Izinkanlah ku datang menyembah, kami hanya memberikan diri kami menyembah Engkau. Oh, kami bawa hati kami, Tuhan. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, sedalamnya hatiku Kau pun tahu. Engkau tidak pernah jauh dari kami, Tuhan. Kami bawa setiap kesesakan kami, setiap kemenangan. Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku, Tuhan, kami bawa seluruh isi hati kami ke dalam tangan-Mu. Kami tahu, Tuhan, kasih-Mu tidak jauh dari kami. Sedalamnya hati kami Engkau melihat dan Engkau mengetahui. Engkau, Tuhan, selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Tuhan, aku tidak berjalan sendiri. Kasih-Mu terus menyertaiku, memberiku kekuatan di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu. Sekali lagi, bawa hatimu, serahkan kepada Tuhan. Dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku,
di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku di dalam kesesakan, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Iaralah syukur, iaralah baralah syukur, iaralah. Oh Tuhan, aku sungguh perlu Engkau. Oh, ku perlu kasih-Mu berjalan bersamaku. Engkau Tuhan tahu semua yang ku alami. Ku curahkan semua isi hatiku, semua pergumulanku, semua ketakutanku, semua kekhawatiranku, semua kesesakan yang ada di dadaku. Ku curahkan semuanya. Oh, kasih Tuhan, kasih Tuhan, kasih Tuhan mengalir, kasih-Mu Tuhan mengalir, mengalir bekerja. Oh, iaralah baralah syukur, iaralah baralah syukur, iaralah peperangan-Mu bukanlah peperangan yang melawan darah dan daging, tetapi peperangan-Mu melawan kuasa-kuasa, penguasa-penguasa di udara, roh-roh jahat di udara. Oleh karena itu andalkan aku, kata Tuhan. Biarlah rohku berjalan bersamamu, menuntunmu. Kiaralah sikor, yaralah para la sikor, yaralah para la sikor, yaralah. Kami perlu Kau Tuhan. Engkau yang selalu menguatkan kami. Oh, ada Kau yang selalu beserta kami. Itulah kekuatanku. Yes Lord. Thank you Jesus. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia.
berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Benar Tuhan, kami tidak mau jalan kalau Engkau tak beserta kami. Ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Tuhan, Engkau berjanji untuk terus menyertai kami Tuhan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku. Engkau akan memberikan kuasa kepada setiap kami. Engkau taruh Roh-Mu Tuhan di dalam setiap kami. Langkahku setiap waktu. Pimpin langkah kami, pimpin langkah kami Tuhan. Berjalan dalam Roh. Apa yang harus kami lakukan? Langkah apa yang harus kami lakukan? Nyatakan kemuliaan, nyatakan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Kita mau nyatakan kepada Tuhan, Tuhan, kami perlu Engkau. Pimpin langkah kami, agar kami Tuhan boleh tetap berkenan bagi-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh. Taruh hikmat-Mu Tuhan kepada setiap kami anak-anak. Nyatakan Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Terus Tuhan, Engkau mau nyatakan kepada setiap kami. Nyatakan Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu. Terus kita mau nyatakan, Tuhan, jangan sampai Engkau tinggalkan kami. Ku tak mau terpisah dari-Mu. Ku mau berjalan hanya bersama
Kemanapun Engkau mengutus kami, Tuhan Engkau pimpin langkah kami. Pimpin langkahku. Aku mau berjalan Tuhan bersama dengan Roh-Mu. Katakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Yes, terima kasih Tuhan. Bila Engkau tak bersamaku, kami yakin Tuhan, Engkau pasti berjalan bersama dengan kami. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebenaran ini, bahwa Engkau Tuhan yang selalu bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Sungguh kami bersyukur, kami bersukacita, sebab Tuhan kami boleh mempunyai Tuhan yang selalu berjalan bersama dengan kami. Meskipun 1000 tangan manusia menarikku jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatku naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia, kami tak peduli apapun Tuhan yang menyerang kami. Kami boleh percaya ada Tuhan yang bela. Amin. Sanggup membuatku naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Amin. Di dalam segala ingat bahwa janji Tuhan tidak pernah berubah. Janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Sekali lagi kita mau katakan, di dalam segala janjinya tak berubah. Janji-Mu Tuhan Engkau berikan buat setiap kami. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikku jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia, amin,
Percayalah, Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu, tangannya sanggup membuatku naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatku naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Shalom. Pada pagi hari ini kita mau sama-sama belajar bagaimana bisa menjadi seekor domba yang diutus oleh Tuhan Yesus ke tengah-tengah serigala. Untuk bertahan di kehidupan yang saat ini terasa begitu keras, begitu menuntut, begitu banyak hal-hal yang harus kita lakukan. Tapi Tuhan mau ingatkan dari Matius 10 ayat 16-23 bahwa Tuhan menyertai kita. Dan Tuhan mengizinkan kita untuk diutus menjadi seekor domba di tengah serigala. Pertanyaannya hari ini, bagaimana cara agar kita bisa menjadi seekor domba di tengah serigala? Tuhan ingin agar kita memiliki karakter cerdik seperti ular, namun tulus seperti merpati. Dari Matius 10 ayat 16, lihat, aku yang mengutus engkau sebagai seekor domba di tengah serigala. Hendaknya engkau memiliki karakter cerdik seperti ular, namun tulus seperti merpati. Ular merupakan simbol dari seekor binatang yang bijaksana. Dia tahu kapan harus berhenti, dia tahu kapan harus bersembunyi dan mundur, namun tidak berhenti. Tapi Tuhan juga izinkan kita memiliki karakter seperti seekor merpati. Seekor binatang yang tulus, yang murni, yang jernih dan jujur. Karena apabila kita hanya memiliki karakter seperti seekor ular, namun kita tidak memiliki karakter seperti seekor merpati, kita hanya akan menjadi seekor manusia yang manipulatif. Namun apabila kita hanya memiliki karakter seperti seekor merpati, kita akan menjadi tumbuh manusia yang penuh dengan kebodohan. Di dalam dunia pekerjaan saat ini begitu banyak persaingan. Sama dengan halnya seperti saya, baru-baru saja saya ke tempat pekerjaan saya, kemudian berbicara dengan salah seorang sales, kemudian saya bertanya kepada dia, bagaimana Pak penjualan pada bulan ini? Kemudian Bapak itu bercerita kepada saya, penjualan itu terasa begitu berat karena saat ini persaingan itu bukan hanya antar perusahaan, namun antar sales itu saling sikut-sikutan karena seorang sales memiliki targetnya masing-masing, sehingga terasa begitu berat untuk bertahan di dunia pekerjaan. Saya rasa kita memiliki pribadi yang apabila kita tidak sikut-sikutan, kita tidak menyenggol orang lain, kita akan susah untuk bertahan di dunia pekerjaan. Tapi kita sekali lagi boleh diingatkan sama Tuhan Yesus hari ini di Matius 10 ayat 16. Tuhan bolehkan kita untuk diutus, tapi Tuhan juga izinkan agar kita terus-menerus mengingat bahwa kita adalah murid Kristus. Kita boleh bertahan di tengah serigala, kita boleh bertahan dengan kekuatannya. Jadilah bijaksana seperti seekor ular, bijaksana dalam berkata-kata, bijaksana dalam bertindak, dan bijaksana tahu kapan harus menyerahkan kepada Tuhan. Tapi kita tidak boleh lupa untuk mempertahankan hati yang tulus seperti seekor merpati. Dan kita harus boleh untuk tegas tanpa kasar, lembut tanpa lemah. Dan untuk menjadi seekor domba di tengah serigala, Tuhan juga ingatkan bahwa penganiayaan bukanlah tanda kegagalan. Dikatakan di Matius 10 ayat 17 hingga 18. Kamu akan diserahkan kepada pengadilan. Kamu akan dicambuk karena aku. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku.
Penganiayaan zaman sekarang bukan karena kita harus dipukuli, bukan karena kita harus dimasukkan penjara, bukan karena kita harus dicambuk, tapi penganiayaan bisa berupa penghinaan, penolakan, penyerangan. Untuk menjadi seorang murid Kristus bukanlah hal yang mudah. Tuhan pun sudah mengingatkan kita dalam firman-Nya. Untuk menjadi pengikutku bukanlah hal yang nyaman. Kamu akan dicambuk, kamu akan dianiaya, kamu akan dihina. Untuk mengikuti Kristus zaman sekarang, saya rasa tidak mudah. Saya pun mendapatkan banyak penganiayaan dari berbagai sisi. Dari keluarga, dari teman-teman. Penganiayaan itu bisa berubah. Kamu dipertanyakan, mengapa kamu mengikuti Kristus di zaman sekarang? Apakah hidupmu sudah sempurna? Apakah hidupmu sudah jauh dari dosa? Apakah kamu tidak pernah melakukan dosa? Apabila hidupmu jauh dari sempurna, mengapa kamu dengan mudahnya mengatakan bahwa kamu pengikut Kristus? Mengapa kamu dengan mudahnya membicarakan firman Tuhan, tapi kamu sendiri, perilakumu, kehidupanmu masih jauh dari firman Tuhan? Penganiayaan demi penganiayaan, penghinaan, penolakan, bahkan penyerangan kepada dirimu, akhirnya membuat kamu mempertanyakan, Tuhan, apa mungkin hamba-Mu yang penuh dengan banyak dosa ini mampu melayani Engkau, mampu menjadi pengikut-Mu? Tapi Tuhan boleh ingatkan sekali lagi teman-teman, penganiayaan, penolakan, penghinaan, penyerangan yang dilakukan kepada dirimu bukanlah tanda kegagalan. Tuhan mau hari itu saat kita dihina, saat kita dianiaya, saat kita diolok-olok, Tuhan melihat itu sebagai sebuah kemenangan dalam rohani. Tuhan mau kesetiaan kita diuji saat itu. Penganiayaan demi penganiayaan boleh kita terima saat kita melayani Tuhan Yesus. Tapi Tuhan ingatkan sekali lagi, kita tidak sendirian. Jangan pernah sekalipun mengukur imanmu, mengukur Tuhanmu dari pengikut maupun pujian-pujian. Kalau saya merasa berhasil karena banyak orang yang memuji saya, itu artinya saya sedang melayani orang, bukan melayani Tuhan. Mungkin saat ini kita diizinkan tidak seberhasil orang-orang yang tidak mengikuti Tuhan, yang boleh sikut kanan kiri, boleh melakukan kecurangan demi kecurangan. Mungkin kita tidak seberhasil itu di dunia, tapi kita harus tahu, tolak ukur nilai yang dunia tawarkan berbeda dengan standar nilai yang Tuhan izinkan ada di dalam kehidupan kita. Mungkin kita boleh gagal di dunia, mungkin kita boleh ditolak di dunia, mungkin kita boleh dipandang aneh oleh dunia, tapi Tuhan mau nyatakan bahwa kita berhasil dalam kesetiaan kita. Tuhan mau nyatakan bahwa apabila engkau memilih aku, pada akhirnya Tuhan akan memberikan janji keselamatan. Di Matius 10 ayat 22 Tuhan nyatakan, apabila engkau setia padaku sampai akhirnya, engkau akan memperoleh keselamatan. Itu adalah janji keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita dan boleh kita pegang teguh sampai akhir. Dan poin paling penting untuk bisa menjadi seekor domba di tengah serigala. Jangan takut untuk melanjutkan misi. Jangan pernah berhenti untuk memberikan firman Tuhan ke sekitar kita. Di Matius 10 ayat 22 hingga 23 dinyatakan, kamu akan dibenci oleh semua orang oleh karena namaku. Tapi apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Ajakan ini jelas bukan lari dari misi, tapi tanda bahwa pekerjaan pewartaan tidak boleh berhenti, walau ada penolakan. Yesus memberikan prinsip penting bahwa penolakan itu nyata teman-teman, tapi misi tetap harus dilanjutkan. Di dalam dunia pertemanan, di dalam dunia keluarga,
Terkadang ketika saya berbicara tentang firman Tuhan, tentu ada penolakan-penolakan yang mereka lakukan, ada pandangan aneh, ada hinaan. Pada saat itu apabila saya memutuskan untuk berhenti, tentu saya merasa bahwa kenyamanan saya lebih penting dibandingkan dengan misi Tuhan. Tapi itu adalah sesuatu yang salah. Kita harus belajar dari Rasul Paulus. Ketika dia ditolak di banyak tempat, diusir dari sinagoga, dilempari batu. Bahkan Rasul Paulus pun ditinggalkan oleh teman-temannya. Dipandang bahwa dia adalah seorang pendosa. Mengapa dia berani mewartakan Injil Tuhan? Tapi ketika satu kota menolak, dia melanjutkan ke kota lain. Dia tidak menyerah. Hasilnya saat ini, Injil telah menyebar ke seluruh dunia. Ketika kita mengikuti Tuhan Yesus, ketika kita percaya bahwa Dia adalah yang terbaik di dalam kehidupan kita, Paulus dan kita harus paham bahwa misi ini adalah milik Tuhan, bukan soal kenyamanan pribadi kita. Saat kita mengikuti Tuhan, saat kita memutuskan menjadi seekor domba yang berani diutus ke tengah serigala, kita harus tahu teman-teman, misi yang kita pegang, hidup ini, seluruh kehidupan kita, sudah bukan lagi menjadi milik kita, tapi menjadi milik Tuhan. Untuk bertahan di tengah serigala, untuk bertahan di tengah dunia ini yang penuh dengan konflik, yang jahat, buas seperti serigala, siap menerkam mangsanya kapanpun, kita harus percaya bahwa kita adalah domba-domba yang dilindungi oleh Tuhan. Dan jangan pernah takut untuk terus melanjutkan misi menjadi pelayan Tuhan. Jangan menyerah karena kita tidak langsung berhasil. Tuhan tidak menilai kita dari keberhasilan, tapi Tuhan menilai kita dari kesetiaan. Apabila kita ditolak di suatu tempat, tenang teman-teman, jangan memaksa. Mungkin tempat itu belum siap. Kita bisa beralih ke tempat lainnya dan mewartakan firman Tuhan. Masih banyak tempat-tempat yang memerlukan firman Tuhan. Tidak perlu berpusat dari satu tempat, kemudian sakit hati ketika mendapatkan penganiayaan, penolakan. Tidak teman-teman, kita tetap harus melanjutkan menjadi pengikut Kristus yang cerdik seperti ular, namun tulus seperti merpati. Tidak boleh mudah sakit hati oleh penganiayaan, penolakan, penghinaan, kata-kata yang mungkin pedas menyakiti hati kita. Dan terus melanjutkan misi kita untuk menyebarkan firman Tuhan. Dan apabila kita terus tulus seperti merpati, percayalah pada waktunya nanti orang-orang yang ingin kita sentuh, orang-orang yang ingin kita ubahkan akan melihat kita sebagai contoh dari Tuhan yang hidup secara nyata dari diri kita. Dan pada akhirnya akan memuji namanya melalui diri kita. Tugas kita adalah tetap setia, bukan berhasil. Bukan berhasil menurut ukuran dunia dalam komunitas maupun keluarga. Tapi Tuhan akan terus memandang kita, karena Tuhan kita adalah Bapa yang setia, Bapa yang tidak pernah berhutang, dan Bapa yang akan terus menyertai kehidupan kita. Meskipun kita seekor domba yang lemah, seekor domba yang tidak memiliki senjata apapun. Tapi percayalah teman-teman, di tengah serigala yang begitu buas, di tengah dunia yang begitu jahat, di tengah dunia yang begitu banyak konflik dan perang, percayalah Tuhan akan terus-menerus menyertai kita. Terus kuat dan terus setia. Jangan takut terhadap mereka yang membunuh tubuh kita, tapi tidak berkuasa membunuh jiwa kita. Mari teman-teman, izinkan saya untuk berdoa untuk teman-teman sekalian. Tuhan Yesus, ajarilah kami menjadi bijaksana tanpa kehilangan kasih. Berani tanpa menjadi kasar. Dan setia bersamamu dalam menghadapi tantangan dunia ini. Jadikan kami domba-dombamu yang tak gentar berjalan di tengah serigala. Karena kami percaya, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami.
Dan Engkau adalah Bapa yang setia, yang akan selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Memilihmu terbaik selamanya, tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Terima kasih Tuhan buat GMJ pada pagi hari ini. Engkau boleh menjamah setiap kami. Engkau menyambut setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu yang datang berserah hanya kepadamu. Engkau menyadarkan kami Tuhan melalui firman-Mu bahwa tidak satu pun dari kami yang luput dari tugas perutusan yang Engkau tetapkan buat setiap kami anak-anak-Mu. Hidup kami milik-Mu Tuhan. Oleh karena itu satu hal yang kami tahu pasti, Engkau tidak akan membiarkan kami berjalan bersendirian. Tuhan yang memberi tugas kepada setiap kami, Tuhan pun juga yang akan terus tetap setia menyertai kami. Biarlah bagian kami Tuhan untuk tetap setia kepadamu. Walaupun apapun penganiayaan, penolakan, serangan apapun Tuhan yang akan kami hadapi ketika kami harus pergi, tetap memberitakan kebenaran-Mu. Kami tahu bahwa Tuhan terus beserta dengan kami. Biarlah kami boleh terus setia Tuhan, memilih untuk setia sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah berkat-Mu Tuhan boleh senantiasa beserta dengan kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sekian GMJ pada hari ini. Selamat berjumpa kembali dalam GMJ berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.